Kadang yang paling justru yang paling disia-siakan. Kamu udah ngasih waktu, perhatian, dan rasa yang enggak semua orang bisa kasih. Tapi sayangnya, dia malah pergi tanpa menoleh ke belakang, seolah-olah kamu enggak pernah berarti apa-apa. Tenang, jangan buru-buru nyalahin dirimu. Kamu enggak kalah karena ditinggalkan. Kamu cuma diuji seberapa kuat kamu bisa berdiri tanpa orang yang dulu kamu kira akan selalu di sampingmu. Ingat, orang yang benar-benar tulus nggak akan menangis lama-lama untuk yang salah. Kamu boleh jatuh, tapi jangan betah di bawah. Kamu boleh hancur, tapi bukan untuk selamanya. Karena nanti, akan ada hari di mana dia sadar bahwa nggak ada yang bisa menandingi ketulusanmu. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan buat dia nanti? Bukan kehilangan cintamu, tapi kehilangan dirimu yang dulu selalu ada. Dulu kamu yang sibuk ngejar, sekarang biar dia yang belajar. Dulu kamu yang berjuang, sekarang biar dia yang merasakan kehilangan. Jadi bangkitlah, bukan buat membuktikan kamu lebih baik, tapi untuk menunjukkan kamu bisa bahagia tanpa dia. Itu hukuman paling elegan yang bisa kamu kasih. Kamu nggak perlu jadi versi baru buat nyakitin dia. Cukup jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, dan biarkan hidup yang ngasih pelajaran ke dia. Karena pada akhirnya, waktu akan nunjukin siapa yang tulus dan siapa yang cuma numpang nyaman. Dan percaya deh, saat kamu udah ikhlas, saat kamu udah tenang, disitulah semesta bakal balas semua sakitmu dengan sesuatu yang lebih indah. Dia bakal menyesal, bukan karena kamu marah, tapi karena kamu enggak lagi peduli. Kamu adalah bukti bahwa kehilangan bisa jadi titik balik menuju kekuatan. Dan suatu saat nanti, ketika dia lihat kamu berdiri tegak tanpa dirinya, itulah saat di mana dia sadar, yang dia sia-siakan dulu, sebenarnya adalah hal terbaik yang pernah dia punya. Poin 1, sadari bahwa kehilangan bukan akhir, tapi awal untuk bangkit dulu. Kamu mungkin berpikir kalau kehilangan dia berarti dunia kamu runtuh. Bangun tidur rasanya hampa, makan gak enak, tidur pun cuma jadi tempat buat mikirin dia. Semua yang kamu lakuin seolah gak ada artinya lagi. Karena orang yang kamu perjuangkan, udah nggak ada di sisi kamu. Tapi coba tarik napas dalam-dalam, dan dengerin ini baik-baik. Kehilangan bukanlah akhir. Itu cuma cara semesta ngasih kamu ruang buat tumbuh. Kamu tahu kenapa dia pergi? Bukan karena kamu nggak cukup baik, tapi karena semesta pengen kamu sadar, kamu terlalu berharga untuk terus berjuang sendirian. Selama ini kamu terlalu fokus ngejaga orang lain, sampai lupa cara ngejaga dirimu sendiri. Kamu terlalu sibuk membahagiakan dia sampai lupa nanya, apa aku sendiri bahagia? Dan di titik kehilangan inilah, kamu dikasih kesempatan buat balik menata diri. Kehilangan seseorang itu bukan kehancuran, itu proses pembersihan. Agar kamu nggak lagi bergantung pada yang salah. Lihat sekelilingmu. Dunia nggak berhenti. Matahari masih terbit, udara masih segar. Dan kamu masih punya kesempatan buat mulai dari nol lagi. Ingat gak semua orang bisa kuat melewati ditinggalkan, tapi kamu bisa. Karena rasa sakit ini, walau perih, adalah bukti kalau kamu masih punya hati yang hidup. Hati yang pernah tulus, hati yang pernah percaya, dan hati yang sekarang sedang belajar jadi lebih kuat. Jangan buru-buru benci dia. Jangan buru-buru pengen balas. Kadang, kehilangan itu bukan kutukan, tapi penyelamatan. Kamu diselamatkan dari masa depan yang salah, dari cinta yang enggak seimbang, dan dari seseorang yang enggak benar-benar tahu cara menghargai. Kamu enggak kehilangan cinta, kamu cuma kehilangan beban. Dan nanti, waktu kamu sadar betapa tenangnya hidup tanpa drama, tanpa rasa cemas nunggu pesan, tanpa khawatir dia berubah, kamu akan bilang dalam hati, ternyata kehilangan dia bukan akhir, tapi titik di mana aku mulai nemuin diriku sendiri. Karena begini bre, yang namanya bangkit itu bukan berarti langsung bahagia. Bangkit itu berarti kamu milih buat tetap jalan, meski masih sakit. Kamu milih buat tetap tersenyum, meski hati masih nyesek. Dan kamu milih buat tetap percaya, meski yang kamu percaya dulu justru yang nyakitin. Itulah kekuatan sejati yang nggak dimiliki semua orang. Dan suatu saat nanti, saat kamu udah berdiri tegak, udah damai sama masa lalu, orang yang ninggalin kamu itu bakal sadar.
Yang dia buang dulu bukan cuma cinta, tapi ketulusan yang nggak akan dia temuin lagi. Poin 2. Bangun diri. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menang secara elegan. Sekarang dengerin baik-baik, bre. Setelah dia pergi, jangan buru-buru pengen buktiin apa-apa. Jangan buru-buru upload story biar dia nyesel, atau pura-pura bahagia padahal hati masih retak. Itu bukan kemenangan kok, itu cuma bentuk pelarian. Dan pelarian nggak pernah bikin kamu benar-benar sembuh. Kemenangan yang elegan itu sunyi. Nggak perlu sorakan, nggak perlu pamer, karena perubahanmu sendiri udah cukup keras buat menggema sampai ke telinga dia. Bayangin ini. Suatu hari, dia buka media sosialnya. Tanpa sadar, dia lihat kamu, bukan kamu yang dulu nangis, bukan kamu yang memohon, tapi kamu yang sekarang. Tenang, fokus, dewasa, dan punya arah hidup. Dia nggak akan ngomong apa-apa. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang nyesek. Ada bisikan kecil yang bilang, kenapa aku sia-siain orang itu? Dan itu, bre. Itu momen dimana kamu menang tanpa harus berkata sepatah kata pun. Kamu nggak perlu balas nyakitin dia, karena semesta punya cara sendiri buat ngasih rasa bersalah. Kamu tinggal fokus sama dirimu sendiri. Perbaiki mentalmu, tubuhmu, tujuanmu. Mulai baca buku, olahraga, ngerjain sesuatu yang bikin kamu berkembang. Kalau dulu kamu pernah kehilangan arah karena cinta, sekarang saatnya kamu ngambil alih kemudi hidupmu lagi. Cinta yang bikin kamu hancur bukan cinta sejati. Itu cuman pelajaran mahal biar kamu ngerti bahwa nilai dirimu nggak tergantung dari siapa yang mau tinggal. Orang yang benar-benar berharga nggak sibuk mencari pengakuan. Dia sibuk memperbaiki dirinya sendiri, sampai akhirnya dunia yang mengakuinya. Dan percayalah, saat kamu fokus membangun dirimu, energi kamu bakal berubah. Kamu jadi lebih kalem, lebih menarik ya, karena kamu udah nggak lagi ngemis cinta, tapi memancarkan ketenangan. Orang yang ninggalin kamu itu mungkin ngerasa menang sekarang, tapi waktu berjalan, bre. Rasa nyaman yang dulu kamu kasih, rasa tenang yang dulu dia dapat cuma dari kamu, itu nggak bakal pernah dia temuin lagi. Dan nanti, tanpa kamu sadari, kamu udah di atas. Kamu udah tenang, mapan, punya arah. Sementara dia masih sibuk nyari kebahagiaan yang cuma semu. Poin 3, diam adalah senjata. Paling mematikan, biarkan keheninganmu yang berbicara. Kadang, bre, kamu nggak perlu ngelakuin apa-apa buat bikin seseorang sadar. Kamu nggak perlu kirim pesan panjang, nggak perlu minta penjelasan, nggak perlu nunjukin betapa kamu terluka. Cukup diam. Karena diam itu nggak selalu tanda kalah. Diam itu bentuk kontrol diri paling tinggi. Ketika kamu memilih diam, kamu lagi nunjukin ke dunia kalau kamu udah nggak mau ikut main dalam drama orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Dulu kamu mungkin selalu berusaha buat didengar. Kamu ngomong baik-baik, kamu jelasin semuanya. Tapi apa yang kamu dapat? Disalahpahami, diabaikan, dianggap terlalu berlebihan. Sekarang cukup. Berhenti ngomong sama orang yang udah milih buat nggak ngerti. Diamlah, dan biarkan waktu yang buka matanya. Karena gini, bre. Keheningan itu punya kekuatan yang aneh. Dia bisa bikin seseorang yang ninggalin kamu tiba-tiba ngerasa kosong, ngerasa kehilangan sesuatu yang dulu mereka anggap biasa. Saat kamu berhenti nyari, saat kamu berhenti ngebujuk, saat kamu benar-benar menarik energi kamu dari hidupnya, itulah saat semesta mulai bekerja. Tiba-tiba dia mulai mikir, kenapa dia nggak nyari aku lagi? Kenapa dia bisa segitu tenangnya? Apakah dia udah lupa sama aku? Dan disitulah rasa panik mulai muncul. Bukan karena dia masih cinta, tapi karena egonya terganggu. Dia mulai sadar bahwa kamu yang dulu selalu ada, sekarang udah nggak lagi peduli. Itu yang bikin seseorang tersiksa, bre. Bukan kehilangan cintamu, tapi kehilangan akses terhadap energi dan ketulusanmu. Makanya jangan remehkan diam. Diam bukan pasif, diam itu tindakan aktif buat ngambil kendali atas hidupmu lagi. Kamu nggak lagi ngemis penjelasan, kamu nggak lagi butuh validasi. Kamu cuma milih untuk nggak memberi energi pada hal yang udah bikin kamu hancur.
Dan yang paling indah dari diam adalah, kamu mulai dengar suara hatimu sendiri. Kamu mulai ngerti apa yang kamu butuhin, bukan cuma apa yang kamu kejar. Kamu mulai sadar kalau kamu jauh lebih berharga daripada terus nunggu seseorang yang bahkan gak tahu cara menghargai kamu. Suatu hari nanti, orang itu bakal ingat kamu. Tapi kamu udah gak punya niat sedikit pun buat kembali. Karena kamu udah tenang, udah damai, udah sembuh. Dan ketika dia mencoba kembali, kamu gak akan marah, gak akan dendam, kamu cuma akan tersenyum. Karena kamu udah gak lagi di level yang sama. Itulah kekuatan sejati dari diam, bre. Dia gak keras, tapi menghantam tepat di hati. Dia gak terlihat tapi dirasakan dalam. Dan dari keheningan itu kamu tumbuh. Jadi mulai sekarang jangan takut diam. Biarkan keheninganmu yang berbicara, karena dalam diam, kamu justru menang. Poin 4, bangkit dengan tenang, jadikan luka sebagai bahan bakar perubahan tenang. Kamu gak perlu buru-buru, bre. Bangkit itu bukan tentang seberapa cepat kamu move on, tapi seberapa dalam kamu belajar dari yang udah terjadi. Karena luka itu bukan kutukan, tapi arah. Luka ngasih kamu petunjuk, ngajarin kamu siapa yang tulus dan siapa yang cuman mampir. Jadi sekarang, bukannya sibuk nyalahin keadaan, fokuslah buat perbaiki dirimu pelan-pelan. Mulai dari hal kecil, tidur cukup, makan teratur, olahraga, baca buku, dan jaga lingkaranmu dari energi negatif. Karena satu hal yang bikin orang menyesal paling dalam adalah melihat orang yang dulu mereka hancurkan kini tumbuh jadi versi terbaik dirinya. Tanpa dendam, tanpa marah, tanpa drama, cuma tenang dan berkembang. Percaya, bre, itu sakit banget buat mereka yang pernah ngeremehin kamu. Poin 5, biarkan waktu menjadi sekutumu. Waktu itu adil, meski nggak selalu cepat. Waktu akan nunjukin siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang cuma datang buat manfaatin kebaikanmu. Kamu nggak perlu ngeburu semesta buat kasih keadilan. Karena semesta punya caranya sendiri buat bikin seseorang sadar betapa berharganya dirimu. Mungkin nggak sekarang, mungkin bulan depan atau tahun depan, tapi percaya, waktunya akan datang. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan melihatnya dari jauh dengan senyum kecil, karena kamu udah nggak sakit lagi. Poin 6, ubah fokus dari dia menjadi kamu. Berhenti mikirin apa yang dia lakuin sekarang. Berhenti ngintip media sosialnya. Berhenti mikir kenapa dia bisa bahagia tanpa kamu. Karena semua itu cuma nguras energimu. Fokus balik ke kamu, bre. Kamu yang dulu mungkin sering ngeluh, sekarang waktunya buat upgrade. Bangun mimpi yang sempat kamu tunda. Kejar hal-hal yang bikin kamu berkembang. Dan isi waktumu dengan hal yang bikin kamu bangga. Sampai suatu hari nanti, kamu nggak lagi pengen dilihat oleh dia. Karena kamu udah sibuk jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Poin 7. Saat kamu sembuh, kamu akan lihat segalanya lebih jelas. Saat masih sakit, semuanya kabur. Tapi begitu kamu mulai tenang, kamu sadar bahwa kehilangan dia sebenarnya bukan kehilangan besar, melainkan bentuk penyelamatan dari semesta. Kamu akan lihat betapa tenangnya hidup tanpa drama, tanpa harus mikirin perasaan orang yang nggak pernah mikirin kamu. Dan disitulah kamu sadar, gua nggak kehilangan apa-apa, gua cuma dibebaskan dari beban. Poin 8, biarkan penyesalan jadi miliknya, bukan milikmu. Jangan lagi kamu pikirin apa dia menyesal atau enggak, karena penyesalan itu bukan tanggung jawabmu. Kamu udah kasih yang terbaik, dan kalau dia milih buat ninggalin, itu urusan dia sama egonya. Yang penting, kamu nggak menyesal pernah jadi orang baik di masa lalu. Karena karma nggak butuh saksi, dan waktu nggak butuh perintah. Yang salah akan kena, yang tulus akan menang. Poin 9. Semesta selalu memihak orang yang ikhlas. Kamu nggak perlu dendam, nggak perlu nyusun rencana biar dia nyesel. Kamu cuma perlu satu hal, ikhlas. Ikhlas bukan berarti pasrah, tapi sadar kalau kamu udah ngelakuin bagianmu. Sekarang biarkan semesta yang ngerapiin sisanya. Dan percaya, bre, orang yang ninggalinmu karena ego akan dipertemukan dengan seseorang yang ngajarin arti kehilangan.
Poin 10. Kamu akan tersenyum saat semua terbalik. Akan tiba saatnya kamu ngelihat dia dari jauh dan sadar bahwa hidupmu jauh lebih damai tanpa dia. Sementara dia mulai kehilangan senyumnya sendiri. Bukan karena kamu dendam, tapi karena dia sadar, orang yang dulu dia buang sekarang udah nggak bisa dia sentuh lagi. Dan di momen itu kamu nggak butuh pembalasan, karena ketenanganmu udah cukup buat jadi hukuman paling halus. Jadi bre, kalau dia udah memilih pergi, biarkan. Jangan kejar, jangan marah, jangan ngebuktiin apapun ke dia. Buktikan ke dirimu sendiri bahwa kamu bisa bangkit, tanpa harus nyakitin siapapun. Karena orang yang benar-benar kuat, bukan dia yang punya banyak kata balasan, tapi dia yang bisa tersenyum dan berkata, "Terima kasih udah ninggalin aku, karena tanpamu, aku jadi lebih mengenal diriku sendiri." Diam, bangkit, tenang. Itulah 3 langkah yang akan bikin dia menyesal seumur hidup.